Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025, menurut Injil Suci Lukas bab 10 ayat 1-12, dilanjutkan ayat 17-20, menjadi utusan damai dan sukacita Injil. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, hari ini kami bersyukur atas panggilan-Mu dalam hidup kami. Engkau memanggil kami bukan hanya untuk mengenal-Mu, tetapi juga untuk menjadi utusan-Mu di dunia. Bukalah hati kami agar siap mendengarkan sabda-Mu dan siap melaksanakan perutusan kami dengan rendah hati, percaya penuh, dan sukacita. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mewartakan damai dan membawa terang di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan besertamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 1-12, dilanjutkan ayat 17-20. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menunjuk 70 murid lain dan mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ia berkata kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun di jalan. Jika kamu masuk suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Tetapi jika kamu masuk ke sebuah kota dan mereka tidak menerima kamu, pergilah ke jalan-jalan dan katakan, debu kotamu yang melekat pada kaki kami pun kami kebaskan terhadap kamu. Ketika para murid kembali dengan sukacita, mereka berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Maka kata Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan mengalahkan kekuatan musuh. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kutipan hari ini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Lukas bab 10 ayat 20. Yesus mengutus 70 murid untuk mempersiapkan jalan baginya dan mewartakan kerajaan Allah. Mereka tidak membawa perlengkapan apapun pertanda bahwa mereka harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan orang-orang yang menyambut mereka. Yesus menyadari bahwa tugas pewartaan ini tidak mudah, mereka akan seperti domba di tengah serigala. Namun, mereka membawa pesan damai, dan damai itu akan tinggal di hati yang terbuka. Ketika para murid kembali, mereka bersukacita karena berhasil mengusir roh jahat. Tetapi Yesus menegaskan bahwa sukacita terbesar adalah relasi kita dengan Allah, bahwa nama kita tertulis di surga. Kita semua adalah murid yang juga diutus, bukan hanya untuk mendengarkan firman, tapi menjadi pewarta damai dan kabar sukacita. Dunia hari ini begitu bising dengan kebencian, perpecahan, dan kepentingan diri. Maka sabda Yesus makin relevan. Damai sejahtera bagi rumah ini. Namun tugas itu tidak mudah. Kita pun sering merasa seperti domba di tengah serigala, lemah, tidak siap, dan tak mampu. Tapi Yesus tidak mengutus kita tanpa perlengkapan batin. Ia memberi kita kuasa ilahi dan pesan yang kuat. Saat kita mewartakan firman-Nya melalui kasih, pengampunan, dan ketulusan hidup, kita sedang menjadi pekerja tuaian. Sukacita sejati bukan dari keberhasilan duniawi atau kesuksesan dalam pelayanan. Sukacita sejati berasal dari keyakinan bahwa kita dicintai oleh Allah, bahwa nama kita terdaftar di surga. Poin-poin refleksi kehidupan sehari-hari. 1. Apakah saya sadar bahwa saya juga diutus untuk mewartakan kabar baik? Setiap orang, di rumah tangga atau pekerjaan, punya ladang pewartaan. 2. Bagaimana saya membawa damai di tengah konflik dan perbedaan? Damai bukan sekadar tidak bertengkar, tapi hadirnya kasih, pengertian, dan kebaikan hati. 3. Apakah saya mudah kecewa ketika pewartaan saya ditolak atau tidak dihargai? Yesus pun mengingatkan, bila ditolak, tetaplah membawa pesan kasih dan lanjutkan misi. 4. Apa yang menjadi sukacita utama dalam hidup saya? Apakah pujian manusia, atau keyakinan bahwa saya adalah milik Allah? 5. Apakah saya menjadi pekerja tuaian atau hanya penonton di ladang Tuhan? Tuhan butuh lebih banyak pekerja.
Sudahkah saya menawarkan diri sepenuh hati? Kesimpulan renungan hari ini, Yesus mengutus kita semua menjadi pembawa damai dan sukacita Injil. Dunia mungkin menolak, mengabaikan, atau bahkan menyerang kita. Tapi Yesus tidak memanggil kita untuk sukses secara duniawi, melainkan setia. Ia memberi kuasa ilahi, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk melayani dengan rendah hati. Sukacita sejati bukan karena kita hebat, tetapi karena kita dikasihi dan diterima oleh Allah. Hari ini, mari kita menjawab panggilan itu, menjadi duta damai, pekerja tuayan, dan saksi kasih-Nya di dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta Injil-Mu di dunia ini. Kami sadar bahwa tugas itu tidak mudah, sering penuh tantangan dan godaan untuk menyerah. Tapi kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Berikanlah kami keberanian, kerendahan hati, dan semangat sukacita untuk membawa damai dimanapun kami berada. Dan ajarlah kami untuk selalu bersukacita, bukan karena keberhasilan lahiriah, tetapi karena kasih-Mu yang mencatat nama kami di surga. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mohon dan percaya. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Pakrify agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.